ya, permisi Bu ya. Tetap tahu apa yang di rumah, tahu semua. Ya, kepada beliau besar kali mohon segera dapat menonton di tempat duduk. Berbagai waktu sudah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita tetap diberikan kekuatan dengan Islam. Assalamualaikum buat saudara-saudara saya yang ada di Kristen. Salam dan sejahtera sukacita dari Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, kaum muslim dan muslimat yang berbahagia, kita akan meneruskan program dialog untuk membedah keabsahan Quran dan Bible pada siang hari ini. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu program tanya jawab sanggahan dari pembicara Kristen dengan pembicara Islam. Jadi bukan tanya jawab dengan pihak publik, tapi tanya jawab antara pihak Kristen dengan pihak Islam. Dalam tanda kutip tanya jawab ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz Mas'ud, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi, pihak pembicara Kristen berhak untuk memberikan sanggahan-sanggahan sekaligus berhak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bila mana itu diperlukan, ya, bila mana itu diperlukan. Nah, demikian juga kepada pihak pembicara Islam, apa yang disampaikan oleh Bapak Pangeran Manurung tadi, juga apa yang disampaikan oleh kesaksian dari Umayyah tadi, itu pihak pembicara Islam berhak juga untuk menyangga sekaligus untuk mempertanyakan bila mana memang itu perlu. Semua juga demi membentengi akidah masing-masing, ya. Sebab apapun yang disampaikan oleh Umayyah tadi, mungkin bagi pihak Islam tidak nyaman. Nah, dengan rasa tidak nyaman itu, bagaimanapun pembicara Islam juga harus dapat menjembatani dengan rasa tidak nyamannya itu untuk menyangga sekaligus akan mempertanyakan. Nah, saya berharap kepada pembicara Islam, karena kapasitas Umayyah di sini diundang tidak seperti Pak Manurung atau Ustadz Ali atau Ustadz Mas'ud. Jadi saya nanti juga mohon pertanyaan-pertanyaan tidak lepas dari meliputi tentang peran beliau hingga beliau memantapkan imannya kepada Yesus, imannya kepada Kristen. Dan mungkin apa yang disampaikan oleh Umayyah tadi tentang masalah kenapa dia bisa masuk Kristen, nah itu mungkin nanti Ustadz Mas'ud bisa menyangga dan juga untuk mempertanyakan. Demikian pun juga apa yang disampaikan oleh Bapak Manurung tadi tentang masalah racunnya Al-Quran, benturan-benturan dari ayat ke ayat. Nanti juga Ustaz Ali bisa menyangganya sekaligus akan mempertanyakannya. Waktu tetap akan berjalan 10 menit untuk menyangga, 5 menit untuk bertanya. Nah, untuk yang pertama kami berikan kepada Ustaz Mas'ud.
untuk bisa bertanya, apakah dipertanyakan kepada Bapak Manuro ataukah juga kepada Bu Maya. Menyanggah 10 menit, 5 menit untuk bertanya. Waktu mau dimulai dari sekarang, Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama, tadi kan juga katanya di Al-Quran ada pertentangan ayat-ayat. Jangan menyatakan di antaranya contoh masalah penciptaan alam. Ternyata di Al-Quran itu bukan di sitati ayam 6 hari, tapi malah kalau begitu ya 8 hari, karena bumi itu butuh 2 hari, begitu pula yang lainnya. Kalau dihitung atau dijumlah menjadi 8 hari, bukan 6 hari. Ini seperti laptop. Saya ini suka menginstal laptop Windows, ya, apakah Windows XP sampai Windows 8 dan lain-lain. Anggap aja membutuhkan waktu 1 jam per laptop atau per komputer. Saya bisa, jadi satu komputer menginstal Windows 1 jam. Kalau saya menginstal komputer 24, berarti membutuhkan waktu 24 jam. Logikanya kan begitu. Tapi saya bisa menginstal komputer 24 dalam waktu tidak sampai 10 jam, bahkan hanya 6 jam. 24 komputer, padahal per komputer membutuhkan waktu 1 jam. Bisa dipahami ya? Nah begitu pula Pak Manuro ini tampaknya nggak paham itu. Loh Pak, saya paham, makanya saya sebentar. Ini kan Al-Quran itu kan firman Allah. Betul, dalam menciptakan alam, ya, Allah sudah menciptakan hukum dan sistemnya dulu. Sama seperti Bill Gates membuat Windows itu. Saya menginstal komputer. Loh, jangan samakan Allah menciptakan, Allah yang maha sempurna itu menciptakan seperti Stephen Jobs yang menciptakan apa? Gambarannya kan begitu dong. Ya, loh, sekarang gini. Ya, Allah menciptakan bumi 2 hari, menciptakan langit 10 hari, anggap aja begitu, atau 6 hari. Masalahnya di surah yang lain berkata bukan seperti itu. 6 masa, 6 hari. 6 hari kan? Ya, 6 hari. Kenapa di surah yang lain berkata 8 hari? Mana ada 8 hari? Ayo kalau dicek lagi. 2 masa, 4 masa, dan 2 masa. Makanya bumi 2 masa, lalu 2 masa lagi, 4 masa toh. Kan dihitung sama seperti menginstal laptop itu tadi. Yang masa menciptakan bumi, 2 masa menciptakan bumi. Moderator, Pak Moderator. Betul kan? Tolong ditengahi, Pak. Menciptakan Tengahi, Pak. Betul kan? 2 tambah 4, 6. Nah, ya itu salahnya. Kalau seandainya saya install laptop 24, 1 dikalikan 24 ada berapa? Ya ini cara berpikirnya yang salah. Nah itu satu. Ya. Yang kedua, Isa Al-Kasir itu kalau di surat Maryam ayat 33 itu kan berbunyi wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ya kan? Selamatlah kesejahteraan atas aku ketika aku dilahirkan dan ketika aku dimatikan dan ketika aku dibangkitkan hidup lagi. Kan begitu loh. Nah ini kan mati, kemudian bangkit hidup lagi. Menurut konsep Kristen, mati, disalib, bangkit, kemudian dikubur 3 malam, bangkit hidup lagi, naik ke langit. Ada apa? Di surah 4 ayat 127 Isa Al-Masih disebutkan tidak meninggal. Di surat apa? Surat apa? Ya, Surat apa? Surat Saya sudah tahu. Ayatnya itu saya hafal. Saya bunyikan yang begini ayatnya. surah 19 ayat 33 Isa Al-Masih disebutkan lahir. Coba cek. Saya cek ya. Mana ininya? Biar tahu ini. Begini, sekarang begini. Biar tahu. Soalnya, ya saya tahu kok itu dari buku Islamic Invasion. Sekarang ini saya ingin menyampaikan ini. Iya. Memang sepengetahuan dari saudara kita di Kristen, Iya.
mati, ya, lahir, mati, dan hidup dibangkitkan kembali. Ya. Menurut tafsir saudara dari Kristen itu adalah yang disebut mati ini adalah disalibkan, bangkit hidup kembali itu pada hari ketiga. Nah sekarang menurut Ustaz dari pola berpikir di Islam itu supaya tidak sama dengan orang Kristen. Nah menurut Ustaz ayat itu bagaimana? Gitu? Bukan supaya tidak sama, biar Islam meluruskan Kristen. Ya. Nah ini, ya, di surat surat An-Nisa ayat 157 yang katanya Nabi Isa tidak mati itu bunyinya begini: wa qauluhum inna qatalnal masiha Isa ibnu Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya, subbiha lahum. Nah, dan di situ sama sekali tidak disebutkan bahwa Nabi Isa tidak mati, tapi Nabi Isa itu tidak mati disalib dan tidak mati dibunuh, ya kan? Tapi Nabi Isa itu mati. Matinya kapan? Nanti dulu. Karena apa? Coba di surat Al-Maidah, tolong ini operator, ini biar tahu orang-orang itu ayat Al-Quran itu. Di surat Al-Maidah ayat 117 Allah menceritakan kepada kita bahwa Nabi Isa mengakui, lah kalau saya sudah mati, ya. Nah, makanya kalau belajar Al-Quran jangan ke pendeta yang nggak ngerti Quran, buyar ini ceritanya. Belajar ke orang Islam dulu, bandingkan, jadi biar nggak ngawur. Nah, yang surat An-Nisa ayat 157. Ya, Bapak terjemahnya aja, soalnya pendeta nggak ngerti. Saya ini sebenarnya bukan pendeta, Pak. Panitia salah. Saya ini orang awam saja. Oh, nggak baca lah, pendeta udah MT, Pak Mestofologi, bukan pendeta. Saya ini akademisi. Ya, benar, nggak usah bahas itu. Coba ini ya. Ya, An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah ini tambahan ya, dalam arti terjemah bukan tambahan Al-Qur'annya, adalah yang diserupakan bagi mereka. Gak ada di sini Nabi Isa tidak mati. Ya, Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya. Kemudian kalau surat Maryam ayat 33, Maryam dulu, surat Al-Imran dulu, ayat 55, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Nah, ini terjemahnya aja biar gampang. Ya, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Kemudian yang Maryam ayat 33, Nabi Isa menyatakan kesejahteraan bagiku di hari aku dilahirkan dan di hari aku matikan dan di hari aku dibangkitkan hidup lagi. Semua manusia itu dimatikan kemudian dibangkitkan hidup lagi, sama semua. Saya juga, Pak Manur juga dimatikan kemudian dibangkitkan hidup lagi. Jadi Nabi Isa itu juga mati. Nggak ada ayat Nabi Isa tidak mati dan tidak akan mati, itu nggak ada.
dimaksudkan Ustaz kata mati dihidupkan kembali tidak ada urusan dengan masalah penyaliban sama sekali. Loh, kalau di Al-Quran ini, pokoknya kalau dikatakan mana Al-Quran, kan tadi katakan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa tidak mati kan gitu. Ya, yang ditanyakan oleh Pak Mandur tadi. Baik, coba masalahnya ada satu sisi hidup, satu surat gitu. 7 ayat 157, di mana di sana ada istilah Taurat dan Injil. Oh, bagus. Konteks ayat itu, Saya hafal ayatnya. tidak konteks ayatnya. Betul, saya Konteks ayatnya. sebentar Pak. Kalau dialog itu yang benar, ya. Tidak, saya mau jelaskan konteks. Loh, yang punya hak dulu tentang Al-Quran sampai anak saya, ya kan? Bang sampai nggak bisa bahasa Arab kok. Ya. Ya. Nah, kalau pada surat Al-A'raf ayat 157, di situ disebutkan bahwa alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Itu maksudnya. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti seorang nabi, seorang rasul nabi yang ummi, yang namanya tertulis pada sisi mereka, yaitu pada Taurat dan Injil. Ada kata-kata Injil, kan waktu Nabi Musa belum ada Injil. Jangankan namanya Injil, namanya Muhammad Nabi yang ummi itu sudah disebutkan, apalagi Injil. Allah sudah tahu nanti akan ada. Sebentar Pak, jangan diganggu dulu. Nanti akan. Wah, kalau ngomong ini kan orang nggak jelas, jangan diganggu. Ini cara dialog nggak bagus begini nih. Ya, waktunya juga. Nanti kan diganggu omongan saya kan, waktu itu diselain. Berarti saya butuh tambah 2 menit. Sebentar, saya juga masuk ya. Jadi di situ jangankan Injil ini kan di abad pertama, Nabi Muhammad yang abad ke-6 pun disebutkan Nabi yang ummi itu di zaman Nabi Musa. Apalagi Injil abad pertama ya malah disebutkan oleh Allah, karena yang maha tahu keadaan yang akan datang itu Allah, bukan disebutkan. Bukan, coba saya jelaskan termasuk nanti harus. Sebentar tuh, jangan biarkan dulu, biarkan aja, biarkan. Ya. Saya mau jelaskan konteksnya. Nanti bapak-bapak tidak Betul yang dikatakan Pak Masud, ada betulnya. Kan Pak Masud berkata bahwa jangankan Injil, zamannya Nabi Muhammad pun sudah ada. Tuh, keliru. Di masa makanya pikirnya jangan takut dulu, jangan emosi ya. Saya Situ apa ya? Ya, sudah kelihatan kok matanya. Allah menceritakan tadi kan mempertanyakan di masa Nabi Musa itu belum ada Injil kan? Betul. Dan saya katakan betul memang di masa Nabi Musa belum ada Injil. Tapi kan sudah disebutkan Allah tentang Injil. Loh, berarti kita enggak itu. Loh, jangankan nama Injil, nama Muhammad di masa Nabi Musa disebut. di mana ya? Kenapa? Di mana ada Nabi Muhammad di dalam perjanjian lama disebutkan? Di dalam perjanjian lama. Ya. Sekarang itu di Taurat. Di Taurat. Di mana? Di Taurat. Ya, di mana? Di mana? Saya katakan teks aslinya. Oke. Di mana? Teks asli Taurat yang asli adalah di Al-Quran sesuai dengan surat Al-Bayyinah ayat 3. Fiha kutubun qayyimah. Kalau Taurat ini bukan firman Allah, nah, yang ada di sini bukan Taurat Allah. Bahkan ini bukan diberikan kepada Nabi Musa, juga bukan ditulis di masa Musa. Tadi sudah saya katakan. Menurut ulama pasal 34 ayat 5 sampai 6, penulis ayat Taurat Musa tidak tahu kuburnya Musa. Oke Ustaz, bagus ya. Apa yang ingin Ustaz tanyakan kepada dua pembicara ini? Apa yang ingin Ustaz tanyakan? Ada yang saya jawab. Apa yang ingin ditanyakan? Nah, ini masalah Markus. Apa yang Oh, saya nggak tanya Markus, tanya yang lain. Nanti bisa saya nyatakan, habisin waktu aja. Ya. Apa yang ditanyakan? Ya, kalau tadi katakan, loh kalau pertentangan di dalam Bible itu kan masa penulisannya berbeda, yang nulis juga beda, kan gitu loh. Nah sekarang coba
pertentangan itu pada kitab yang sama, penulisnya juga sama, pada masa yang sama, yaitu pada kisah sahabat Yesus atau disebut oleh orang Kristen kisah Rasul pasal 9 ayat 7, di mana di situ disebutkan bahwa Paulus ketika mau masuk ke Damaskus atau Damsyik, ya masuk ke Damsyik, Paulus melihat cahaya begitu terang benderang sehingga dia rebah. Tetapi teman-temannya seperjalanan tidak melihat suara itu, tetapi mendengar suara yang berkata kepada Paulus. Sedangkan menurut kisah sahabat Yesus atau yang disebut oleh orang Kristen kisah Rasul itu, kalau pasal 22 sahabat perjalanan Paulus, teman-teman Paulus itu memang melihat cahaya sehingga mereka rebah semua, tetapi tidak mendengar suara itu. Ya, lah padahal itu yang menulis satu orang dan sama-sama menceritakan tentang Paulus. Oke, itu yang saya tanyakan ya. Ya. Oke, silakan ya. Jawabannya mana? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Loh, saya katakan tadi pasal 9 ayat 7. Kisah Rasul pasal 9 ayat 7. Ya. Yang bertentangan dengan kisah Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 9. Jadi di kisah para Rasul 9 ayat 7, permasalahannya adalah apa? Sahabat-sahabat Rasul tidak. Pokok sahabat-sahabat Rasul. Tadi kan kalimat Bapak sahabat. Makanya jangan emosi, Bapak dipulihkan dulu. Ya. Jadi belajar dialog dengan baik. Paulus kan menyatakan, ya, Paulus mengatakan bahwa dia melihat cahaya yang terang benderang, ya kan? Kemudian dia rebah. Teman-teman seperjalanan dia yang mau ke Damsyik itu tidak melihat cahaya, tetapi dia mendengar suara yang berbicara dengan Paulus itu. Sedangkan yang pasal 22 ayat 9, Paulus dan teman-temannya sama-sama melihat cahaya itu sehingga rebah semua. Sedangkan teman-temannya tidak mendengar suara yang berbicara pada Paulus itu. Ya, sudah silakan. Ya. Jadi yang ditulis dalam pasal 9 adalah dikisahkan oleh Lukas. Tapi dalam pasal yang 22 itu Paulus yang menceritakan. Jadi ketika Lukas menceritakan dalam pasal 9 itu menurut penglihatannya. Tapi dalam pasal 22 lihat konteksnya Pak. Bapak jangan asal kutip-kutip. Pasal 22 itu konteksnya Paulus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Jadi beda. Coba. Ya. Kembali kepada Quran. Coba kita cek dulu ya ayatnya, biar hadirin bisa melihat konteks. Karena ini belum selesai dijawab, Pak Markus. Masalah surat 19 ayat 28, di sana dikatakan Maryam itu adalah. Loh, saya tadi kan gimana cara dialog kayak begini? Saya tadi kan sudah dibatasi waktunya. Kalau nggak dibatasi saya jelaskan gitu loh. Pertanyaannya ada poinnya di kisah para Rasul, tolong berikan. Kok melonjak seperti ini? Iya, sudah saya jawab. Jadi Belum, ini nggak selesai. Coba cek lagi ayatnya. pasal 9, Pak Mas. Coba pasal 9. Ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang tidak mendengar suara itu, tetapi melihat seorang juga pun. Jadi teman-teman Lukas, teman-teman Paulus, ya, mendengar suara, tetapi tidak melihat apa-apa. Oke, saya sudah nangkap Pak Mas. Ya.
Ya. Jadi pasal 9 itu Pak Mas dituliskan oleh Lukas. Iya. Jadi dia menuliskan itu. Tapi pasal 22 itu bercerita tentang ketika Paulus ada di sidang dan dia menceritakan pengalamannya. Sama-sama ini pengalaman Paulus. Ya, tapi yang menulis dalam pasal 9 itu diceritakan oleh Lukas sampai tulis. Sama. Yang pasal 22 yang menulis juga Lukas. Kisah Rasul itu penulisnya Lukas. Bagaimana? Lihat, pasal 22 itu berbicara tentang ketika Paulus menceritakan pengalamannya. Sama. Ini juga ketika Paulus menceritakan pengalamannya kepada Lukas dan ini sama-sama ditulis Lukas. Itu yang saya katakan tadi. Jadi perspektif dalam penulisan pasal 9 dan pasal 22 itu berbeda. Karena pasal 9 itu hasil dari pengamatan dari Lukas, itu pasal 9. Tapi pasal 22 adalah itu cerita, bukan Lukas lagi. Loh, berarti Lukas ini goblok kalau gitu. Ini Oke. Jadi satu saya sangat mengucapkan dari Muhammad. Ya, oke, maaf. Jadi kita akan bawahi, kita sudahi pertanyaan dan jawaban ini. Publik yang akan menilai. Jadi dari pola berpikir pembicara dari Islam bahwa sang penulis di dalam kisah Rasul itu tetapnya Lukas, baik pasal 9 maupun pasal yang ke-22 itu adalah Lukas. Tapi pola berpikir dari Kristen itu yang pasal 9 itu adalah Lukas. Tapi untuk yang ke-22-nya itu adalah pola berpikirnya Paulus. Satu pola berpikir, jadi ada sebuah perbedaan tentang bagaimana kan nanti Sebentar moderator. ya. Yang menceritakan kepada Lukas itu Paulus apa bukan? Ya Paulus. Paulus kan karena Lukas itu dokter pribadinya Paulus. Ya. Ya kan? Terus yang ayat 99 ini juga ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Lukas bersama. Jadi gini tolong Pak ya. Jadi pasal 9 itu Pak Mas ditulis dalam perspektif pandangan dari Lukas. Ingat, pasal 9, tolong sebentar Pak. Ya. Lalu pasal 22 isinya itu. Sebentar, perspektif pandangan kayak apa? Ingin tahu saya. Pasal 9 itu Lukas yang menceritakan kehidupan Paulus. Tapi dalam pasal 22 Paulus sendiri yang Dan sama-sama kisah pertobatan dong. Coba ya. Sekarang gini, sekarang gini ya. Contohnya. ya, dua. Jadi sama saja itu kalau misalkan Lukas melihat di depan, tapi kalau Paulus di belakang. Ya nggak bener mas. Coba lihat. Sudah kita Jadi otomatis kalau ini mau dipertemukan terus akan terjadi benturan yang tidak akan menemukan titik temu. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud itu adalah sebuah pola berpikir yang tidak bisa dirubah. Jadi silakan orang Kristen nanti akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud nanti bisa dipertanyakan dalam program tanya jawab. Demikian pun juga apa yang disampaikan oleh Bapak Pengarang Manurul itu juga menjadi catatan publik Islam bahwasanya apa yang ditulis pada pasal 9 dengan 22 itu ada sebuah perbedaan. Baik, mungkin saat ini kita akan masuk pada pembicara yang kedua. Kami sampaikan kepada Bapak Manurul, kami memberikan waktu 10 menit untuk di depan untuk menyanggah apa yang disampaikan baik itu dari Ustaz Ali maupun juga Ustaz Mas'ud, apapun yang jadi pembicaraan kedua pembicara tadi. Silakan Bapak Manurul bisa menyanggahnya sekaligus akan memberikan pertanyaan. Waktu kami berikan. Yang pertama masalah Markus 16. Kalau belum dijawab lagi Pak. Silakan. Oke, Markus 16. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu kan kalau di ayatnya yang ke-8 itu, betul tadi Pak Masud ini rupanya cerdas juga. Dalam Markus 16 ini saya harus akui bahwa memang dalam teks yang lain, ayatnya yang ke-9 dari Markus 16 itu memang tidak ada. Sudah saya katakan dari awal, mari kita berdialog dengan jujur dengan sejarah. Sejarah mengatakan, teks-teks kuno mengatakan bahwa Markus 16 ayat 9 itu memang tidak ada. Tapi itu pun hanya di sebagian teks-teks yang lain. Di teks-teks yang lain ada. Ya, ini sekarang perdebatannya. Nah, saya akan lihat dalam Markus 16. Kalau di versi yang 1 itu sampai ayat yang ke-8, sampai kepada kata
Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang tetap itu. Dalam bahasa aslinya, endingnya itu menggunakan kata gar. Nah, dalam bahasa Yunani itu tidak relevan atau tidak umum. Dalam ayat sesuatu ayat itu diakhiri dengan kata gar. Kenapa? Karena kata gar itu adalah ayat penghubung. Seharusnya pasti ada lanjutan. Ya, saya bisa perlihatkan bahasa aslinya. Mungkin ada di laptopnya. Bahasa asli Alkitab itu akhir dari Markus 16 ayat 8 itu diakhiri dengan kata gar, yang adalah kata penghubung yang tidak lazim dalam teks-teks Perjanjian Baru. Ini secara teks. Jadi saya harus ada memang versi-versi teks masalah Markus 16. Bapak Ibu lihat, ini kata gar. Dalam Markus 16 ayat yang ke-8, ini diakhiri dengan kata gar. Saya perlihatkan ini. Ya, dicoba dicoba. Ini adalah Markus 16 ayat yang ke-8. Ini akhirnya, karena ini adalah sambungan. Ini kata gar. Kata gar itu yang lazim dalam bahasa Yunani harus diikuti dengan kata yang lain. Sama seperti kalau kita nulis ada komanya. Saya pergi ke toilet, koma. Masa belum ada di toilet kan? Iya. Mengantar sesuatu itulah. Jadi koma. Sama dengan bahasa ini. Jadi sebenarnya betul di versi yang lain tidak ada, tapi secara bahasa, secara teks saya sudah kasih alasan kenapa kita mempercayai ada Injil Markus yang 9. Nah, secara kutipan-kutipan Bapak Perjanjian Baru, kalau orang-orang Kristen awam yang tidak belajar sejarah, yang tidak belajar bahasa asli, kalau dipertanyakan oleh Pak Masuk, pasti jawabannya oh iyalah karena Tuhan. Itu jawabannya yang salah. Sekali lagi saya katakan kepada orang Kristen, Tuhan kan bisa melakukan berbagai cara. Kenapa ini pendek, kenapa itu panjang? Salah. Jawabannya kita harus kembali kepada teks-teks yang awal. Nah, sebenarnya di abad pertama Pak Masuk, bapak-bapak gereja yang adalah murid-murid langsung dari rasul-rasul seperti Pak Bias yang ada tahun 120, seperti Polikarpus, seperti Ignatius, seperti Irenaeus, itu murid-murid rasul sendiri. Dan mereka abad pertama sudah ada yang mengutip Markus 16 ayat 9. Itu artinya bahwa dari abad pertama Markus 16 ayat 9, yaitu Injil Markus panjang, itu sudah dikenal oleh rasul-rasul, itu sudah dikenal oleh bapak-bapak gereja. Makanya dikutip. Contoh Papias pada tahun 120, dia mengutip bahwa ada Markus 16 ayat 9 dalam bukunya Expansion of the Lord Sentences. Nanti dicari bukunya, Pak Menhan biasanya suka baca buku. Lalu misalkan Justinus Martyr tahun 150, beliau juga mengutip masalah Markus 16 ayat 9 dalam bab 50. Ya. Bukunya yang berjudul First Apology. Lalu Tatian pada tahun 172 dalam tulisannya Dia Terasol. Beliau juga sudah mengutip Markus 16 ayat 9. Lalu Irenaeus tahun 184 dalam bukunya Against Heresies juga mengutip Markus 16 ayat 9. Dan ingat, ini dikutip pada abad pertama, yang artinya Injil itu kan ditulis pada abad pertama, jadi tidak jauh. Artinya tulisan-tulisan dan kutipan ini bisa dipercaya. Clemens dari Alexandria tahun 210, Tertullian tahun 204 dalam bukunya Scorpius, beliau juga mengutip Markus 16 ayat 9. Lalu Hippolytus, beliau juga mengutip. Bahkan dalam teks-teks Latin kuno tahun 200-an sudah ada teks Markus 16 ayat 9. Ada di sini saya tulis sampai ada 40 bapak gereja yang sudah mengutip teks Markus 16 ayat 9, yang itu artinya bahwa Markus 16 ayat 9 sudah familiar pada abad pertama. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua, jadi tadi masalah teks, ada alasan bagi kita untuk ada kelanjutan ayat 9 karena ayat 8 diakhiri dengan kata gar, koma. Jadi usulnya ada lanjutannya. Yang kedua, masalah kebutuhan bapak gereja. Yang ketiga, masalah peristiwa.
Peristiwa dalam Markus 16 ayat 9 judulnya Yesus atau Isa Al-Masih beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, lalu Yesus terangkat ke surga. Ini juga ada dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Artinya peristiwa dalam Markus 16 ayat 9 ini secara peristiwa bukan suatu peristiwa yang berbeda atau sesuatu yang tidak ada di Injil lain. Jadi ini jawaban saya. Sekarang saya mau bertanya masalah varian-varian teks Al-Quran. Saya sudah bagikan kepada umat tadi bahwa ada varian-varian teks. Saya mau ceritakan. Mushaf Ibnu Mas'ud itu yang ditulis pada zaman Muhammad, karena Ibnu Mas'ud bukan penafsir seperti At-Tabari yang ada di Al-Qur'an 28. Ibnu Mas'ud ada menyaksikan sendiri peristiwa turunnya firman Allah pada Nabi Muhammad. Lalu ada nanti Mushaf Ubay. Kalau ini tidak diajarkan di masjid saya sendiri, karena ini secara segitu aja mas, tak apa-apa. ini harus diajarkan. Karena ada mungkin ibu-ibu yang tidak pernah mendengarkan ini lalu kaget. Saya rasa ini bukan sesuatu yang menakutkan, karena ini sudah familiar di di tulisan-tulisan secara umum. Nah, Mushaf Ibnu Mas'ud sama Ubay itu dibakar sama Utsman. Lalu Mushaf yang dibuat atau diserahkan oleh Utsman adalah Mushaf Zaid. Iya kan? Pertanyaan saya, kenapa kawan-kawan dari Muslim lebih percaya kepada Mushaf yang ditulis oleh Zaid yang lebih lama, yang lebih muda daripada tulisan Ibnu Mas'ud yang lebih awal? Secara logika Ibnu Mas'ud ada pada zaman Nabi dan dia tahu. Dan semua cendekiawan Muslim berkata Mushaf dari Ibnu Mas'ud lebih lengkap. Saya kasih contoh. Dalam Al-Baqarah 2 ayat 275. Maaf, saya tidak belajar tidak mengerti bahasa bukan tidak mengerti, saya tidak fasih, tapi maafkan saya kalau ada pembacaan yang salah. Jadi saya mohon maaf Pak Kiai dan yang lain. Surah 2 ayat 275 begini firman-Nya yang diawali dengan kata-kata allazina ya'kuluna riba la ya'kuluna. Ini artinya mereka yang memakan riba tidak berdiri. Ini adalah naskah Utsman yang sekarang kita pakai. Ibu-ibu yang pakai di rumah itu naskah standar, naskahnya Utsman. Tapi dalam naskah Ibnu Mas'ud memiliki awal bacaan yang sama seperti tadi, tapi diakhiri dengan kata yang berbeda. Kalau di Ibnu Mas'ud ada penambahan kata yang umal kiamat, yang artinya mereka tidak akan tahan berdiri di hari kiamat. Secara gramatikal, secara kelengkapan teks dan teks kalimat, Mushaf Ibnu Mas'ud lebih sempurna dan lebih bagus. Karena kalau kita hanya mengikuti mushafnya Utsman yang hanya sampai kepada allazina yang benar riba yang lemah, mereka yang memakan riba tidak berdiri, itu tidak lengkap. Tapi kalau mushafnya Ibnu Mas'ud lebih lengkap, mereka yang tidak akan tahan berdiri di hari kiamat. Karena ini konteksnya orang-orang yang mengambil untung. Konteksnya orang-orang yang tidak mengambil untung dengan tidak baik, tidak jujur. Artinya apa? Orang-orang ini adalah orang yang seharusnya dihukum oleh Allah. Itu contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah 33 ayat 6 berisi ini. Dalam naskah atau mushafnya Utsman begini firman Allah. Wa ajaluhu ummahatum. Terjemahnya saja, malah tambah kaku nggak dimengerti. Yang artinya dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Ini menjelaskan tentang siapa ya istri-istri Nabi Muhammad. Ini adalah mushafnya Utsman yang standar yang kita pakai sekarang. Tapi dalam naskah Ibnu Mas'ud yang para cendekiawan Muslim yang belajar secara berkata bahwa mushaf Ibnu Mas'ud lebih sempurna. Di Ibnu Mas'ud berkata begini. Jadi kalau tadi di Utsman berkata dan istri-istrinya adalah ibu mereka, di mushafnya Ibnu Utsman itu dia berkata, dia menambahkan dan ia atau Nabi Muhammad adalah bapak mereka. Secara penulisan dalam kalimat Ibnu Mas'ud lebih sempurna. Tapi pertanyaan saya, kenapa mushafnya Ibnu Mas'ud tidak dipakai? Yang notabene Ibnu Mas'ud adalah
sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi dan mereaksikan sendiri Al-Quran itu dulu daripada menggunakan mushafnya Utsman yang sudah terlalu dia. Oke, ya satu pertanyaan, monggo Ustaz bisa dijawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Manur. Monggo dijawab. Saya kurang begitu tertarik dengan perdebatan. Saya lebih senang dengan dialog, karena itu mencerdaskan kita. Jadi bersemangat ya Pak, biar kalau itu kita masing-masing. Saya akan mencoba untuk membicarakan terkait dengan mushaf kemarin. Nanti setelah itu akan bicara mengenai value. Kalau yang kita tahu sekarang, umat Islam pasti mengenal yang satu, Al-Quran Karim. Ini Al-Quran Karim sebetulnya bukan dari komunitas sebagian besar. Ini milik dari komunitas Ahmadiyah. Tetapi kalau dicek isinya, sama seperti apa yang dibaca oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, yang aku semua sama. Tapi mungkin tafsirnya yang beda, dan tafsir itu bukan Al-Quran. Tapi kalau isinya sama, kita bisa jujur tanya kepada siapapun yang mengaku Muslim, sekte apapun, bacaannya sama. Hingga hari ini, saya belum bicara mengenai sejarah, tapi saya bicara mengenai fakta yang sekarang ada. Kitab sucinya sama. Kalau bicara mengenai istilah Quran, mereka akan menyodorkan kitab suci yang sama. Bacaannya sama, jumlah ayatnya sama, cara bacanya sama. Tetapi pasti Bapak Ibu akan kaget karena saya baru saja dari Maroko. Tulisannya kalau yang tidak bisa baca pasti salah baca. Coba saya contohkan ini. Di negeri Maroko itu tidak biasa dengan riwayat Hafs. Kalau riwayat Hafs itu huruf Qaf titiknya 2 di atas. Yang kita kenal di sini ya, titiknya 2 di atas. Kalau huruf Fa itu titiknya 1 di atas. Sedangkan mushaf Warsh yang Maroko itu kalau huruf Qaf itu titiknya 1 di atas. Sedangkan kalau huruf Fa itu titiknya 1 di bawah. Coba lihat ini. Ini saya baca potongannya saja ya. Waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ini kalau orang yang bukan Arab pasti bacanya walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Kalau yang bukan Arab, padahal Al-Quran itu aslinya adalah tanpa titik, tanpa fathah, tanpa kasrah, tanpa dhammah. Itu aslinya. Dan para sahabat waktu itu kalau membaca huruf tanpa titik, tanpa fathah, tanpa kasrah, tanpa dhammah, mereka bisa baca karena itu bahasa mereka. Tetapi yang bukan Arab diberi cara bantu yang disebut i'rab, fathah, kasrah, dhammah dan titik. Jadi sekalipun cara meletakkan titik bisa berbeda antara orang-orang Afrika dengan yang kita kenal sekarang. Bacaannya sama, tapi cara meletakkan titik-titiknya itu berbeda. Nabi menerima wahyu itu tidak dilengkapi dengan titik fathah kasrah dhammah. Itu baru muncul kemudian membantu karena umat Islam berkembang sampai di luar Arab.
bisa betul cara bacanya. Itulah sebabnya mengapa Sayyidina Utsman bin Affan punya cara supaya menyatukan bacaan secara benar. Karena sampai ke Azerbaijan itu bukan orang Arab. Karena saat itu adalah orang, ini orang-orang Azerbaijan keliru cara bacanya. Tolong diberikan cara yang tepat bagaimana. Maka muncul Abu Asad Al-Ali dan sebagainya. Kemudian barulah kita mengenal istilah mushaf Utsmani. Nah, itu kalau kita mau jujur mengenai mushaf Utsmani. Kemudian tadi dikutip mengenai ada mushaf Ubay, mushaf Ibnu Mas'ud. Saya ambil contoh ini supaya nanti para kajian menjelaskan. Saya ambilkan contoh. Tulisnya ada. Ini. Sekali lagi contoh yang saya cantumkan ini supaya semua orang bisa baca. Saya pakai istilah tulisan kaki. Contoh yang saya tuliskan di sini itu adalah ayat Quran sesuai informasi hadis, bukan ayat Quran yang termaktub di dalam mushaf. Ingat, antara mushaf Utsman dengan hadis itu lebih dulu mushaf ini ada daripada hadis. Ingat itu sejarah yang bisa kita pelajari bersama. Sekali lagi, mushaf ini lebih dulu ada, baru kemudian hadis. Sedangkan hadis itu juga bicara mengenai ayat-ayat Quran menurut versi ini, menurut versi itu. Saya ambilkan contoh. Menurut mushaf Ubay bin Ka'ab, surat ini terbaca Inna ad-dina 'indallahil hanafiyyah. Menurut mushaf Ubay bin Ka'ab. Tapi mushaf yang kita punya Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, masalahnya apakah betul mushaf Ubay bin Ka'ab berbunyi demikian? Ada contoh konkretnya tidak? Ternyata tidak ada. Contoh konkretnya tidak ada. Itu termaktub tertulis di dalam hadis. Kemudian hadis harus dicek. Apakah sanadnya itu ada pembohong ataukah tidak? Kalau ada satu orang yang berbohong, berarti hadis ini adalah hadis dhaif. Berarti hadis yang menyitir ayat Quran ternyata hadisnya ada pembawa perawinya orang yang bohong, maka ini adalah dusta. Dan kita sudah punya sistem mana hadis yang mutawatir, yang sahih, mana hadis yang maudhu, mana hadis yang palsu dan sebagainya. Jadi yang kita dahulukan adalah Quran. Kitab suci umat Islam itu bukan hadis. Kitab suci umat Islam itu Quran. Kalau ada ayat kemudian termaktub, tertulis menurut hadis, ternyata bunyinya bertentangan dengan mushaf, padahal mushaf lebih dulu daripada hadis, maka yang patut dipertanyakan adalah hadis. Jadi memang Arthur Jeffrey menghimpun versi-versi bacaan Quran A, B, C, D dan sebagainya, tapi semua dihimpun dari hadis. Padahal hadis tadi saya bilang, saya katakan, saya ucapkan, datang setelah mushaf Quran ini ada. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, masalah pilihan kata, diksi. Diksi dalam hadis, mufradat kalau bahasa Arabnya itu, saya ambil dari ini aja. Kalau yang versi Quran itu muncul kata Hanifah Muslimah, Hanifah atau Hunafa. Tapi kalau Ibnu Mas'ud memunculkan kata Al-Hanafiyah, ini sesuatu yang aneh.
Aneh kenapa? Karena istilah ini muncul satu kali saja, dan itu pun tidak muncul dalam mushaf Quran, tetapi dalam versi hadis. Berarti ini adalah menyalahi dari kaidah bahasa Arab yang sebetulnya, yang sebenarnya ini baru muncul kemudian. Ini sudah ada cara secara linguistik, secara bahasa dikaji. Itu memang perlu untuk orang khusus, tidak umum seperti ini. Itu susah. Jadi saya kira itu tadi batasi waktu. Sebelum kamu bicara lebih banyak. Jadi saya dalam setiap pertanyaan jawaban itu sampai kapanpun tidak akan pernah memuaskan apapun itu, baik dari pihak publik tidak pernah makan. Tapi setidaknya dari jawaban itu kita tidak dapat memberi gambaran ke arah mana pola berpikir atau misi-misi dari orang-orang Kristen. Sebaliknya orang Kristen juga dapat melihat dengan jelas ke arah mana pola berpikir saudara-saudara kita di Islam. Baik, sekarang juga waktu akan kami berikan kepada Ustaz Ali 5 menit untuk memberikan sebuah sanjang. Ini tadi masih memberikan. Sebentar Bu, ini tadi menjawab pertanyaan dari Pak Manur. Jadi setelah Ustaz Ali nanti menyampaikan penyanggahan, baru nanti Ibu yang akan berbicara. Jadi ini tadi hanya memberikan jawaban yang tadi Pak Manur sampaikan. Saya berikan waktu 5 menit Ustaz. Saya mau minta fakta sekarang. Adakah yang bawa Quran hafaz di sini? Hafaz yang biasa dibawa. Saya bukan hafaz. Tapi kalau dibaca pasti bacaan sama. Pasti bacaan sama. Kalau Al-Fatihah di situ berapa ayat? Kalau Al-Fatihah berapa ayat di situ? 7 ayat. Kalau yang saya punya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu di sana berapa ayat? 2 ayat. Saya hitung 1 ayat. Ar-Rahmanirrahim itu ayat kedua. Malik Yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Ayatnya jumlahnya sama atau tidak? Sama. Hitungannya sama atau tidak? Hitungan cara menghitung sama tidak? Beda cara menghitung. Tapi bacaannya sama atau tidak? Nabi meletakkan ini ayat sama atau tidak? Waktu pewahyuannya. Waktu pewahyuan ini hitung ayat 1, ini hitung ayat 2. Tidak, Nabi tidak mengajarkan itu. Tapi bacaannya semua sama, cara menghitung ya berbeda. Jadi yang bacaannya, Quran itu bacaan, bukan ini ayat 1, ini ayat 2, ini ayat 3. Nabi tidak pernah menghitung begitu. Tidak ada. Itu cara ulama kemudian. Tapi jumlahnya 7. Ya kan? Caranya 7. Kemudian misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dihitung 1. Allahus samad, dihitung 2. Lam yalid wa lam yulad, dihitung 3. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dihitung 4. Kalau Bapak Ibu yang punya Quran, Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung. Lalu Qul huwallahu ahad dihitung 1. Allahus samad dihitung 2. Lam yalid wa lam yulad dihitung 3. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad dihitung 4. Bunyi ayatnya berbeda atau kata tidak? Sama. Cara menghitung yang berbeda. Kita harus belajar itu. Karena kita tak belajar, kita mengerti Quran. Oke, belum mendengar masalah. Kemudian saya mau tanya kepada Pak Anur. Qurannya sama, bacaan sama. Sekarang masalah mau tanya, Bible itu, itu kan kitab suci umat Kristen, umat Kristen. Seharusnya semua umat Kristen ayatnya sama, bunyi ayatnya sama, jumlah suratnya sama, jumlah kitabnya sama seharusnya. Bagaimana cara memahami ini kitab suci umat Kristen ortodoks?
Ini kitab suci umat Kristen Katolik. Ini kitab suci Kristen umat Protestan. Mana yang harus saya pakai saat ini saya jadi Kristen lagi? Kalau saya mau balik ke Kristen, menjadi orang Kristen, saya ikut balik. Ada lagi satu umat Kristen Ortodok Ethiopia. Itu memasukkan kitab Yobel sebagai salah satu kitab wahyu di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Ada lagi kitab Yobel masuk. Tetapi kitab Yobel tidak diakui sebagai wahyu oleh ortodok yang lain. Jadi standar kitab suci harus dijelaskan. Dan kita menjelaskan. Ya, suatu pertanyaan dia Bapak Manolo. Ini ada tiga kitab Kristen, kitab Katolik, kitab Ortodok. Jelasnya mereka memang berbeda-beda. Ada penambahan surah-surah di dalamnya. Mungkin di Katolik ada penambahan 5 kitab di Perjanjian Lama. Lah, pertanyaan Ustaz Ali, dia bingung. Seandainya dia nggak bingung, kita bilang jadi orang Kristen Masia. Nah, karena dia bingung dari kitab inilah, dia hijrah ke Islam atau memberikan jawaban supaya Ustaz Ali bisa tenang, nanti bisa mendapat jawaban yang lugas dari Pak Manolo. Mohon silakan. Baik. Sebenarnya tadi kalau Pak Menahem Ali berkata bahwa sejak abad ke-7, sejak dari awal Al-Quran itu sudah dalam bentuk begini, satu teks, menurut saya kita sudah tidak jujur dengan sejarah. Karena bukan masalah bacaan, nanti saya akan perlihatkan, bukan masalah bacaan, tapi memang karena masalah perbedaan teks. Bapak akui tidak bahwa ada perbedaan teks antara Mushaf Ibnu Mas'ud, Ibay, Umar dan lain-lain. Bisa diberikan jawaban sedikit, Bapak? Ya, perbedaan bacaan itu menurut aku Bukan perbedaan bacaan. Perbedaan bukan. Saya mau kasih bukunya, ini adalah bukunya Abu Daud, bukan Abu Jeffrey. Oh, ya. Kalau Abu Jeffrey, Pak, betul, saya setuju dengan Bapak karena memang beliau sedang hanya mengumpulkan dari hadis-hadis yang terdahulu setelah hadis. Tapi saya mau perlihatkan ini adalah varian-varian teks yang ditulis oleh Abu Daud pada abad 9 Masehi. Dan isinya ini adalah perbedaan teks antara mushafnya Ibnu Mas'ud, mushafnya Ubay, mushafnya Utsman. Bukan beda secara bacaan, tapi beda secara teks. Ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang tidak lengkap, ada yang paling lengkap. Dan beliau berkata, mushafnya Ibnu Mas'ud lah mushaf yang paling sempurna dan paling baik. Kenapa? Bisa kita terima secara logika karena Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup ketika Nabi Muhammad menerima firman Allah. Pertanyaan saya, bukan pertanyaan. Lalu saya berpikir, kenapa mushafnya Ibnu Mas'ud tidak diakui, malah mushafnya Utsman yang diakui? Stop. Itu yang tadi berbicara sama Ustaz Ali. Kenapa yang diakui kok salah satu? Ini jelas ada perbedaan teksnya, bukan hanya tanda baca. Ada perbedaan teks. Jadi kalau begini loh Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hipotesa dari kawan-kawan Muslim yang seperti Pak Ali berkata, orang awam kan berkata begini, bahwa Al-Quran itu kitab suci itu sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan ragam bacaan yang sama, huruf yang sama, dan varian yang sama. Nggak ada huruf, Mas. Iya, ada harokat. Bukan, nggak ada harokat, nggak ada huruf. Iya, maksud saya kemudian ditulis pada zaman Muhammad. Nah, itu adalah hipotesa kaum awam dari kawan-kawan Muslim yang tidak belajar secara Al-Quran seperti Pak Menahem Ali. Karena faktanya kalau kita lihat secara, saya bisa perlihatkan foto perbandingan manuskrip apa mushafnya, tetapi samarkan dan saya bisa tunjukkan itu. Nah, ini saya mau kasih pencerahan dan saya mau Pak Menahem Ali mengakui ini dengan jujur, dan jujur dengan sejarah. Apakah benar bahwa varian-varian atau mushaf-mushaf pada abad ke-7 dan abad ke-8 itu tidak satu jenis seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang? Beda. Bukan hanya varian bacanya, varian teksnya. Saya mau kasih
Karena saya mau kasih ilustrasi. Tolong berikan saya waktu Pak Markus, mungkin 2-3 menit. Karena seperti tadi, ketika kita mempersoalkan ini dalam studi-studi akademisi yang jujur dengan sejarah, cendekiawan-cendekiawan kawan-kawan muslim berkata, memang ada perbedaan, tapi bukan perbedaan masalah teks, tapi tanda baca. Lalu kalau kita tanya, lalu kenapa Usman menyuruh orang-orang untuk membakar